Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amon John Saibarel Pinocchio, NIM 1930 30 50 20 52 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas tentang elemen-elemen yang berada di ruang lingkup teknologi bahan bangunan. Elemen-elemen yang berada di teknologi bahan bangunan terdiri dari fondasi, slope, kolom, dinding, atap, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memfokuskan penjelasan saya tentang kolom. Pembahasan pertama yaitu pengertian kolom secara umum. Kolom atau pilar adalah istilah teknik arsitektur yang merujuk kepada elemen struktural yang meneruskan tekanan, yaitu berat struktur di bagian atas, misalnya atap, ke elemen struktur lain di bawahnya, landasan atau fondasi. Dengan kata lain, sebuah kolom adalah anggota kompresi. Istilah kolom biasanya diterapkan kepada struktur penopang berpenampang lingkaran atau batang kolom dengan kapital dan dasar atau pedestal. Kolom adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan, yaitu merupakan penghubung antar dinding yang juga berfungsi sebagai pengaku dan penerus beban baik dari dinding maupun dari bangunan atas atau atap ke fondasi lalu ke tanah keras. Pembahasan kedua, definisi kolom. SKSNI T15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menjaga beban aksial tekanan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Adapun campuran beton dari kolom ini yaitu semen, pasir beton, split, serta menggunakan tulangan besi. Kekuatan beton yang digunakan pada suatu bangunan disesuaikan dengan beban yang ada pada bangunan tersebut. Beton kolom sendiri dapat dibuat secara manual dengan adukan manusia dan side mix. Adukan beton di lapangan dengan menggunakan molen dan ready mix. Adukan beton yang langsung dibeli dari perusahaan penyedia beton. Kekuatan beton kolom sendiri ada berbagai macam seperti K225, K250, K300, K350, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu fungsi kolom. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup atau manusia dan barang-barang, serta beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. Seluruh beban yang diterima kolom didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya. Fungsi kolom dalam bangunan sangat penting karena berkaitan dengan kestabilan dan ketahanannya. Struktur kolom biasanya terbuat dari besi dan beton. Kombinasi keduanya dapat melindungi bangunan dari tarikan dan tekanan. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis kolom. Kolom diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan susunan tulangnya, cara pembebanan, posisi beban pada penampang, dan panjang kolom dan hubungannya dengan dimensi lateral. Menurut Wang dan Ferguson, jenis-jenis kolom ada 3, yaitu kolom ikat, kolom spiral, kolom komposit. Contohnya seperti ini. Dalam buku Struktur Beton Bertulang, Istamawan Dipohusodo, ada 3 jenis kolom beton bertulang, yaitu yang pertama, kolom menggunakan pengikat sengkang lateral. Kolom ini merupakan kolom beton yang ditulangi dengan batang tulangan pokok memanjang, yang pada jarak spasi tertentu diikat dengan pengikat sengkang ke arah lateral. Tulangan ini berfungsi untuk memegang tulangan pokok memanjang agar tetap kokoh pada tempatnya. Dan yang kedua, kolom menggunakan pengikat spiral. Bentuknya sama dengan yang pertama, hanya saja sebagai pengikat tulangan pokok memanjang adalah tulangan spiral yang dililitkan keliling membentuk heliks menerus di sepanjang kolom. Fungsi dari tulangan spiral adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap informasi cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur sebelum proses redistribusi momen dan tegangan terwujud. Dan yang ketiga, struktur kolom komposit merupakan komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang
dengan gelagar baja profil atau pipa dengan atau tanpa diberi batang tulang pokok memanjang. Berdasarkan kelangsingannya, kolom dapat dibagi atas. Yang pertama, kolom pendek, di mana masalah tekuk tidak perlu menjadi perhatian dalam merencanakan kolom karena pengaruhnya cukup kecil. Yang kedua, kolom langsing, di mana masalah tekuk perlu diperhitungkan dalam merencanakan kolom. Untuk kolom pada bangunan sederhana, bentuk kolom ada dua jenis, yaitu kolom utama dan kolom praktis. Kolom praktis adalah fungsi utamanya yang menjaga beban yang berada di atasnya. Untuk rumah tinggal disarankan jarak kolom utama adalah 3,5 meter. Agar dimensi balok untuk menopang lantai tidak begitu besar, apabila jarak antara kolom dibuat lebih dari 3,5 meter, maka struktur bagian harus dihitung. Sedangkan dimensi kolom utama untuk bangunan rumah tinggal lantai 2 biasanya dipakai ukuran 20-20 dengan tulangan pokok 8 sampai dengan 12 mm dan begel 8 sampai dengan 10 mm atau 8 sampai dengan 12, maksudnya jumlah besi beton diameter 12 mm 8 buah, 8 sampai dengan 10 cm, maksudnya begel diameter 8 dengan jarak 10 cm. Dan yang kedua, kolom praktis. Kolom praktis adalah kolom yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Jarak kolom maksimum 3,5 meter atau pada pertemuan pasangan kata sudut-sudut. Dimensi kolom praktis 15-15 dengan tulangan beton 4 sampai dengan 10 mm begel 8 sampai dengan 20 cm. Letak kolom dalam konstruksi kolom portal harus dibuat terus-menerus dari lantai bawah sampai lantai atas. Artinya, letak kolom-kolom portal tidak boleh digeser pada tiap lantai, karena hal ini akan menghilangkan sifat kekakuan dan struktur rangka portalnya. Jadi, harus dihindarkan denah kolom portal yang tidak sama untuk setiap lapis lantai. Ukuran kolom makin ke atas boleh makin kecil sesuai dengan beban bangunan yang didukungnya. Makin ke atas juga makin kecil. Perubahan dimensi kolom harus dilakukan pada lapis lantai agar pada suatu lajur kolom mempunyai kekuatan yang sama. Prinsip penerusan gaya pada kolom fondasi adalah balok portal merantai kolom-kolom menjadi satu kesatuan. Balok menerima seluruh beban dari plat lantai dan meneruskan ke kolom-kolom pendukung. Adapun dasar-dasar perhitungan kolom sebagai berikut. Yang pertama, kuat perlu. Yang kedua, kuat rancang. Yang ketiga, nomor kondisi faktor reduksi. Yang keempat, lentur tanpa beban aksial 0,8. Yang kelima, aksial tarik dan aksial tarik dengan lentur 0,8. Yang keenam, aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur A. Ulangan spiral maupun sengkang ikat. Yang B. Sengkang biasa 0,7 dan 0,65. Oke, sekarang pembahasan masuk ke material penyusun kolom. Material struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Besi adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan. Gabungan kedua material ini dalam struktur beton memungkinkan kolom atau bagian struktural lain seperti slop dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Ditinjau dari fungsinya, material pembentuk beton adalah semen dan air untuk membentuk pasta semen sebagai perekat yang bersama dengan agregat halus membentuk mortar yang berfungsi mengikat agregat kasar menjadi satu kesatuan yang kompak. Agregat kasar atau batu kerikil berfungsi sebagai pengisi untuk memberikan kekuatan dan memperkecil penyusutan, sedangkan mortar akan menutupi seluruh permukaan agregat kasar, di mana setelah mengeras akan menjadi satu kesatuan massa yang kompak dan padat. Proses pekerjaan kolom. Yang pertama, pekerjaan lantai kerja dan beton decking. Lantai kerja dibuat setelah dihamparkan pasir dengan ketebalan yang cukup, sesuai gambar dan spesifikasi. Dilakukan beton decking untuk menjaga posisi tulangan dan memberikan selimut beton yang cukup. 2. Pekerjaan pembesian. Fabrikasi pembesian dilakukan di tempat fabrikasi. Setelah lantai kerja siap, maka besi tulangan yang telah terfabrikasi siap dipasang dan dirangkai di lokasi. Pembesian pilekat dilakukan terlebih dahulu.
Setelah itu diikuti dengan pembersihan slope. Panjang penjangkaran dipasang 30 kali diameter tulangan utama. Yang ketiga, pekerjaan backcasting. Backcasting dibuat dari multiplex 9 mm yang diperkuat dengan kayu usuk 46 dan diberikan skur penahan agar tidak mudah roboh. Jika perlu, maka dipasang tie rod untuk menjaga kestabilan posisi backcasting saat pengecoran. Yang keempat, pekerjaan kontrol kualitas. Sebelum pengecoran, dilakukan kontrol kualitas. Yang pertama, posisi dan kondisi backcasting. Yang kedua, posisi dan penempatan pembesian. Yang ketiga, jarak antar tulangan. Yang keempat, panjang penjangkaran, ketebalan beton decking, ukuran baja tulangan yang digunakan, posisi penempatan water stop pada saat pengecoran. Pada saat berlangsungnya pengecoran, campuran dari konkret mixer truck diambil sampelnya. Sampel diambil menurut ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi. Pekerjaan kontrol kualitas ini akan dilakukan bersama-sama dengan konsultan pengawas untuk selanjutnya dibuat berita acara pengesahan kontrol kualitas. Yang kelima, pekerjaan pengecoran. Pengecoran dilakukan secara langsung dan menyeluruh, yaitu dengan menggunakan konkret pump truck. Pengecoran yang berhubungan dengan sambungan selalu didahului dengan penggunaan bahan bonding agent. Yang keenam, pekerjaan coring. Coring dilakukan sehari 24 jam. Setelah pengecoran selesai, dilakukan dengan dibasahi air dan dijaga atau dikontrol untuk tetap dalam keadaan basah. Jadi, untuk kolom pada bangunan berlantai 2 atau lebih dibutuhkan kolom yang kuat dan kokoh sebagai dasar penopang beban yang besar dari atas. Kolom yang baik untuk bangunan ini adalah dengan ukuran 30-40 atau 40-40 ke atas. Ukuran kolom ini disesuaikan dengan kebutuhan pada beban bangunan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Dadah.